Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati ibadah kami ya Tuhan, berkati kakak-kakak yang mengajari kami ya Tuhan, berkati juga orang yang menonton ini untuk menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Pasti baik-baik ya, luar biasa ya kan Kak? Pasti Kak. Iya dong, kita mau memulai ibadah kita dengan penyembahan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan ya adik-adik. Kita mau belajar menyembah Tuhan dengan benar ya. Kita mau nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari kita adik-adik, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau menyembah nama Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Ikuti kakak ya. Haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamanya. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami untuk beribadah, biar Tuhan yang tolong kami untuk dapat beribadah dengan baik. Kami siap Tuhan untuk memuji nama Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Halo teman-teman, hari ini kita memuji Tuhan. Yuk kita memuji Yuk, Tuhan. yuk, kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita mau nyanyi lagu, oh sukacita ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sudah ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
kita mau nyanyi. Mari kita bersukaria ya. Yo, bersukaria kita semua. Mari kita bersukaria Karena ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah. Hilangkanlah hati yang sedih. Tuhan berkata, bukankah Yesus berkata damai yang jadikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya Pak. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Yeay. Wow, adik-adik mantap ya, luar biasa ya, Kakak, memuji luar nama biasa Tuhannya semua ya, adik-adiknya, gitu Kak. dong. Anak-anak Tuhan harus luar biasa kalau memuji nama Tuhan ya. Sekarang sudah waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo disiapin Alkitabnya, yang belum ada Alkitab diambil dulu. Biar kita bisa baca Alkitab nanti. Yang mau nyatat, ambil catatannya supaya bisa mencatat ya. Yuk kita siapkan hati kita dulu untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau berdekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Engkau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati anak-anak kami, adik-adik kami yang mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau bukakan hati telinganya untuk mau dengar-dengaran yang disampaikan oleh hamba-Mu nantinya firman-Nya ya Tuhan. Begitu juga Kakak Alonso yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Kau berkati biar kiranya apa yang dia sampaikan bisa diterima oleh adik-adik kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Tadi sudah sukacita dalam memuji Tuhan kan? Kakak sampai sudah keringatan loh. Joget, menyanyi, melompat untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah senang atas pujian semua adik-adik di rumah atau dimanapun adik berada. Nah hari ini kita akan belajar satu kata yang ada di Alkitab, yaitu sukacita. Ayo sama-sama kita katakan sukacita. 1, 2, 3, sukacita. Oke, sukacita itu apa sih kira-kira ya? Sukacita itu adalah perasaan. Ada perasaan kan? Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan bahagia. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang Tuhan kita miliki. Itu adalah sifat yang Tuhan wariskan kepada ciptaannya hanya kepada manusia. Jadi kita memiliki perasaan sukacita atau sedih itu Tuhan juga memilikinya. Apa sih sukacita itu? Sukacita itu nggak sekedar dari bahagia. Bahagia kalau yang bikin kita bahagia apa yuk? Dapat hadiah, dapat HP baru dari papa mama, atau dapat es krim tadi dibelikan sama nenek. Nah, apa aja yang bikin hati kita senang, itu adalah contoh-contoh yang membuat orang sukacita. Tapi ada juga perasaan lain yang bertolak belakang dengan sukacita, yaitu sedih. Siapa yang pernah menangis? Menangis karena nggak dibelikan es krim atau nggak dibelikan popcorn sama mamanya. Nah, itu adalah perasaan sedih, kebalikan dari sukacita. Atau yang cemburu, cemburu karena kakaknya ada baju baru dia nggak dibelikan. Nah, itu semua adalah perasaan kebalikan dari sukacita. Nah, tapi sukacita itu ada di dalam Alkitab. Itu adalah buah dari Roh Kudus. Nah di Alkitab kita menemukan sukacita itu adalah salah satu dari buah-buah roh. Ayo adik-adik semua siapa yang ingat apa aja buah-buah roh? Ada yang ingat? Yuk sebutkan satu-satu yuk. Itu tertulis di mana yuk? Pertama yuk buka, kalau enggak buka Alkitabnya dulu. Itu tertulis di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo kita baca, kakak baca juga lah. Galatia 5 ayat 22 dan 23, di situ dibilang bahwa buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sukacita itu tidak bisa dimiliki orang yang tidak tahu Tuhan Yesus. Karena sukacita itu diberikan oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat dulu lebih dalam lagi dalam Alkitab. Ya, ada itu tertulis di Mazmur 16 ayat 11. Ayo buka lagi Alkitabnya yuk. Mazmur 16 ayat 11. Dikatakan di sini,
Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, yaitu di hadapan Tuhan Allah kita, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi sukacita itu hanya kita dapatkan dengan di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan itu gimana sih berhadap-hadapan kayak gini? Atau kita harus tinggal di gereja? Atau kita harus selalu berdoa? Tidak adik-adik, tetapi dimanapun kita berada, kalau kita dekat sama Tuhan, kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan memiliki yang namanya sukacita. Itu adik-adik, udah paham sekarang kan? Jadi sumber sukacita itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Itu tidak berasal dari hadiah yang diberikan papa mama, atau kalau kita mendapatkan ranking 1 di sekolah, tapi itu berasal dari Tuhan. Jadi karena kita memiliki Tuhan yang adalah sumber sukacita, kita patut berbahagia. Adik-adik sudah mengerti belum apa perbedaan sukacita sama bahagia? Sekarang kita masuk ke praktek ya, biar lebih mengerti apa sih bedanya sukacita dan bahagia. Nah, adik-adik bertanya-tanya nih sama kakak nih. Teman saya nggak sekolah minggu bahagia hidupnya kak. Teman saya itu di sebelah rumah nggak ke gereja bahagia juga. Nah, saya akan menunjukkan perbedaan anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang pergi ke sekolah minggu dengan anak-anak yang tidak. Nah, kakak akan mengadakan praktek hari ini ya. Ini ada balon. Ini menunjukkan diri manusia atau saya atau teman-teman kita yang lain. Nah, ini menunjukkan teman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini adalah balon. Tadi kakak sudah isi air di dalamnya, nampak nggak ya? Nah, ini menunjukkan kita anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus, yang Tuhan sudah berikan Roh Kudus di dalam kita dan kita memiliki sukacita. Kita mengadakan praktek dulu ya. Jadi ini kakak sudah ada lilin, kakak hidupkan dulu lilinnya. Untuk keamanan kita pakai kacamata pengaman. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sukacita di dalam hidupnya. Tutup telinganya. Kaget saya. Nah, kayak gitu dia. Dan api ini menunjukkan apa? Apa yang membuat kita sedih? Apa masalah? Atau kita mau pergi belanja sama mama, hujan. Atau kita mau dibelikan es krim, gak jadi. Nah, itu semua yang permasalahan. Bayangkan api ini adalah masalah. Nah, kita ini anak Tuhan yang memiliki sukacita di dalam kita akan seperti balon yang berisi air ini. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, kita tidak akan pecah. Nah, enggak kan? Enggak pecah kan? Nah, itu bedanya orang-orang yang memiliki sukacita dengan yang tidak memiliki sukacita. Nah, mulai sekarang adik-adik kita semua sama-sama belajar berharap kepada Tuhan Yesus, suka mendengarkan firman Tuhan, suka memuji Tuhan. Nah, untuk hari ini kita kan ada ayat hafalan. Seperti minggu lalu kita ayat hafalannya adalah dari Amsal 17 ayat 22. Sana berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini kakak kasih satu lagi ilustrasi. Nah, ini adalah dunia. Bayangkan mangkok ini adalah dunia di mana kita tinggal. Dan ini adalah gelas ini adalah kita. Nah, saya tidak mengosongkan karena memang di dalam diri kita pasti sudah ada bibit sukacita. Nah, ada air, gelas ini berisi air. Nah, kalau misalnya kita diberikan hadiah oleh papa mama, tambah senang gak hatinya? Tambah senang dong kak. Nah, kita tambahkan air ya. Tambah isi airnya, tambah kak. Kalau misalnya kita pergi jalan-jalan, pergi ke Brastagi atau ke Parapat, melihat berenang di Danau Toba, tambah senang gak kak? Tambah senang dong. Nah, tambah lagi sukacitanya. Ini dia. Kalau misalnya kita dapat juara di sekolah,
Tambah senang nggak Kak? Tambah senang. Dia tambah lagi airnya, tambah. Tapi lama kali kan, lama penuhnya. Bisa penuh, bisa. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira ada masalah seperti tadi, api ini menunjukkan bahwa ada masalah di dalam hidup kita. Misalnya tadi apa yang kita sudah misalnya adik kita dibelikan es krim, kita enggak gitu. Atau adik kita dibelikan baju baru, kita enggak. Atau kakak kita diajak jalan-jalan sama nenek kita, kita enggak. Atau tiba-tiba kita mau pergi ke sekolah, hujan. Ya, hujan gimana mau sekolah, tambah sedih. Itu semua akan membuat kita sedih. Nah seperti itu kalau misalnya dipanasin ini adik-adik, makin lama makin panas. Kira-kira air di dalam gelas ini bisa habis enggak? Bisa kan? Nah, kalau misalnya udah habis airnya, gelasnya kira-kira bisa pecah enggak? Pecah. Itu artinya firman hari ini, ayat hafalan kita yang bilang bahwa hati yang gembira adalah obat. Tetapi kita anak-anak Tuhan, sumber kesukacita kita itu bukan hanya dari materi, bukan hanya dari orang-orang yang menyayangi kita, tetapi sumber sukacita kita itu adalah dari Tuhan Allah kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus yang sudah rela mati bagi kita. Nah ibaratnya, ini adik-adik, kalau Tuhan Roh Kudus itu ada di dalam kita, sukacita kita itu akan dilimpah-limpahkan Tuhan, akan berlimpah-limpah sampai tumpah. Maka sukacita kita itu akan bisa dilihat orang, dirasakan orang di sekeliling kita. Bahkan ada masalah pun tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Karena kita ada Allah yang mengalirkan sukacita di dalam hati kita. Adik-adik mengerti semua kan? Mengerti kan adik-adik semua? Ya puji Tuhan. Jadi hari ini kita belajar tentang sukacita yang datangnya dari Tuhan. Karena itu adik-adik semua jangan malas-malasan sekolah minggu sekalipun ibadahnya hanya online. Jangan malas-malasan berdoa malam sama mama papa. Jangan malas-malasan baca Alkitab. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Ayo adik-adik sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyi untuk Tuhan satu lagi lagu. Adik-adik semua hari ini sudah belajar tentang sukacita kan? Ayo berikan dulu senyum yang termanis kepada kiri kanannya. Yeay, udah ganteng tambah sukacita di dalam Yesus. Ayo sebelum kita tutup ibadah kita nyanyikan satu pujian untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Semua tetap berdiri ya. Ayo kita menutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami sudah melompat, memuji, memuliakan nama-Mu.
kiranya Tuhan disenangkan atas pujian persembahan dari adik-adik sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga sudah belajar bahwa Engkaulah ada satu-satunya sumber sukacita sejati di dalam hidup kami. Dan kami tidak akan kehilangan kebahagiaan kami karena kami tahu bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kami yang adalah sumber sukacita sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa pagi hari ini untuk semua adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati pertumbuhan mereka, memberkati sekolah mereka yang sudah bersekolah. Kiranya Tuhan memberikan pengertian, hikmat dan pengetahuan Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang juara, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kedua orang tua mereka, berkati kesehatan orang tua daripada adik-adik kami semua, berkati mata pencaharian mereka untuk mencukupi segala kebutuhan daripada adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru adik-adik kami semua di sekolah, berikan mereka kesabaran, hikmat dan pengertian Tuhan untuk mendidik anak-anak kami di dalam pembelajaran mereka. Berkati juga Tuhan kami, kakak-kakak sekolah minggu semuanya, Tuhan yang memampukan kami, mengurapi kami, sehingga kami sama-sama boleh Tuhan memperkenalkan Tuhan Yesus dan firman-Mu kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah penuh dengan sukacita hari ini. Dan sepanjang hidup kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Ayo adik-adik semua, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua, memberkati tumbuh kembang adik-adik semua, keluar masuk adik Tuhan yang menyertai. Terima kasih kami juga Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai adik-adik semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayo kita semua adik-adik yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Halo teman-teman, saya Rahel, saya sekolah minggu GBI Jalan Rela. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Shalom.